Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dalam video ini kita akan membahas salah satu topik yang Tamagon ambil dari chapter 1107, di mana panel terakhir memperlihatkan ada seseorang yang ingin ikut bergabung dan bertemu dengan Kurohige. Yep, orang tersebut tidak lain adalah si Lumpur Karibo. Sebenarnya karakter ini bisa dibilang adalah karakter kunci informasi yang akan membuat pergolakan dunia One Piece semakin menegangkan. Apalagi kali ini dia akan bergabung dengan kru bajak laut Kurohige untuk bisa bertemu karena dia fans berat dari si Janggut Hitam. Apa sajakah yang akan terjadi jika mereka berdua bertemu ini? Dan kita akan sedikit juga membahas mengenai lanjutan apa yang akan kita dapatkan di chapter 1108 nanti. Jadi sebelum itu pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya, bagikan jempol kalian dan komentar video apalagi yang menarik untuk Tamagon bahas bersama-sama. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1107 memperlihatkan dua anggota dari bajak laut Kurohige yang sudah tiba di Pulau Aegean. Mereka mengatakan bahwa misi mereka akhirnya selesai, yakni menyedot Saturnus dan kemudian meninggalkan pulau tersebut. Nah, setelah berada di luar jangkauan Saturnus, keduanya bersiap untuk kembali ke kapal mereka dan meninggalkan pulau. Namun tiba-tiba saja ada seorang yang mendekati mereka dan mencoba mengikuti mereka. Yups, Karibo muncul di hadapan mereka. Karibo dan Bartolomeo tampaknya menjadi karakter sampingan yang cukup menarik di sisi dari protagonis dan antagonis utama di serial ini. Dia begitu senang sampai dia menangis bahagia. Karibo menyatakan bahwa dia telah lama mencari bajak laut Blackbeard. Dia pun ingin bergabung dengan mereka. Dia bahkan menyatakan bahwa dia menjadi bajak laut karena kekagumannya pada Teach. Dan pada akhirnya dengan wajah yang sangat bahagia, Karibo memohon pada Augur dan juga Devon untuk membawanya bersama mereka agar bisa bertemu dengan Teach. Lucunya kelakuan Karibo terhadap Teach sama seperti Bartolomeo terhadap Luffy. Baik Karibo dan juga Bartolomeo berlayar karena idola mereka masing-masing dan entah bagaimana mendapatkan ketenaran individu sebagai seorang supernova. Namun mereka berdua juga memiliki kecenderungan yang sama sebagai karakter bajingan yang kejam. Jadi tak perlu dikatakan lagi persamaan antara Bartolomeo dan juga Karibo hanya menguatkan hubungan naratif yang terkenal antara Luffy dan juga Teach yang digambarkan sebagai musuh yang setara namun berlawanan. Oke, Karibo ini bersekongkol dengan bajak laut Blackbeard adalah hal utama yang kita temui pada chapter 1107 ini. Mengingat kejadian baru-baru ini, kemungkinan besar Karibo akan mengungkapkan informasi terbarunya mengenai keberadaan Pluton dan juga Poseidon kepada Teach yang semakin meningkatkan potensi bajak laut Blackbeard yang sudah luar biasa. Harus diakui, kru Teach sedang bersiap untuk menjadi salah satu pesaing yang paling terakreditasi dalam perburuan menuju harta karun legendaris One Piece. Setelah mengalahkan Trafalgar Law, Blackbeard mencuri 2 rod poneglyph milik Law. Yap, dan perlu dicatat bahwa dia bisa saja mentranslate hal ini berkat kemampuan khusus yang dimiliki oleh Starlight Pudding yang disandera waktu lalu. Jadi dengan asumsi bahwa Kuzan dan juga Augur sudah mengambil salinan poneglyph yang disimpan di Whole Cake Island. Jadi bajak laut ini bahkan memiliki 3 dari 4 poneglyph saat ini. Setelah hal tersebut, lagi-lagi peristiwa Hachinosu, mereka menangkap Monkey D. Garp yang terkenal yang dapat mereka gunakan sebagai tebusan untuk bernegosiasi dengan pemerintahan dunia. Belum lagi Devon yang meniru penampilan Saint Saturn dengan buah iblisnya, yang berarti bajak laut Blackbeard ini sekarang dapat menyamar sebagai salah satu dari 5 tetua. Perkembangan yang tidak akan terduga membuat skenario ini benar-benar menarik karena dengan mengubah dirinya menjadi Saint Saturn, Devon pun dapat melakukan apa saja yang memanipulasi angkatan laut dan juga pemerintahan dunia demi keuntungan Kurohige. Jadi Devon akan bebas untuk menyamar sebagai dia dan menyusup ke pemerintah dunia. Nah, begitu Kurohige ini mengetahui tentang Pluton dan juga Poseidon dari fansnya, yakni si Lumpur Karibo, Blackbeard mungkin akan menyerang lokasi persembunyian mereka, yakni di Wano Kuni dan juga di Pulau Manusia Ikan. Seperti yang sudah diketahui, tempat-tempat tersebut berada di bawah perlindungan kru bajak laut topi jerami yang tentu saja akan menciptakan alasan lain untuk membangun konflik yang akan ditakdirkan antara kru Kurohige dengan kru bajak laut topi jerami. Para bajak laut ini akan saling bergesekan satu sama yang lainnya di waktu dekat ini.
Dalam One Piece chapter 605, Karibou mencoba dan gagal menyerang topi jerami yang kemudian menyegelnya dalam tong di atas kapal Thousand Sunny. Nah, namun kapal tersebut menabrak gelembung yang mengelilingi pulau dan dia berhasil melarikan diri ketika beberapa putri duyung yang tidak curiga menemukan tong tersebut dan membukanya. Dia kemudian mulai menculik putri duyung ini, sebuah fakta yang awalnya disalahkan oleh topi jerami. Dan saat menjelajahi istana Ryugu untuk mencari harta karun, dia pun kebetulan mendengar kebenaran tentang putri Shirahoshi sebagai senjata kuno Poseidon. Demikian pula selama perayaan di Wano setelah kalahnya Kaido, Karibou sengaja mendengar Robin memberitahu anggota topi jerami lainnya bahwa senjata kuno Pluton ada di negeri Wano. Nah, lalu apa yang akan dilakukan oleh Karibou ini dengan informasi yang begitu penting ini? Yip, dia akan memberikan secara cuma-cuma penjelasan mengenai informasi detail lokasi dari senjata kuno ke sang idol, yakni Kurohige. Kejadian besar ini akan benar-benar terjadi di mana Kurohige akan kembali mengincar tempat-tempat yang menjadi persembunyian dari senjata kuno tersebut. Wano Kuni untuk saat ini dijaga oleh Momonosuke dan juga tangan kanannya Yamato. Nah, jika kita komparasikan antara kekuatan dari penjaga Wano dan juga anggota Kurohige, sepertinya penjaga Wano akan kewalahan untuk mengantisipasi pergerakan dari Kurohige untuk mengambil senjata kuno yang berada di Wano. Luffy juga bilang dia tidak akan tertarik sama sekali dengan senjata kuno tersebut, padahal sudah diberitahu oleh Nico Robin sebelumnya. Yep, jadi besar kemungkinan bahwa Pluton yang berada di Wano Kuni akan segera diambil oleh Kurohige dan membawa benda tersebut ke markas mereka di Hachinoso. Sama seperti Wano, Fishman Island juga mungkin akan terjadi kejadian yang sama seperti kasus Puding dengan Shirahoshi yang diculik paksa oleh kru Kurohige di sana. Namun apapun yang terjadi, akhirnya kita semua akan kembali diperlihatkan kejadian intens yang akan terjadi di Egghead setelah kru Kurohige meninggalkan tempat tersebut. Ini akan benar-benar menjadi pertarungan yang chaos, di mana akan ada pertarungan antara Luffy yang melawan Saturnus dan juga Kizaru yang akan berhadapan dengan Sanji. Saturnus kembali bertempur dan bertarung melawan Luffy dan juga Sanji, dan mengingat Luffy lah yang menghempaskannya di chapter sebelumnya, Saturnus pasti benar-benar marah dan akan mencoba membunuhnya sekali lagi di chapter mendatang. Kali ini kita mengharapkan Saturnus menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Yep, berdasarkan bocoran dari leaker, ada petunjuk yang menyebutkan bahwa ada karakter yang akan mengalami awakening pada chapter 1108. Yep, mungkinkah ini Saturnus? Kita akan menemukan jawaban dari awakening orang tersebut pada One Piece chapter 1108. Dan mungkin pertarungan menarik yang lainnya saat ini ditunggu adalah pertarungan antara Sanji melawan Kizaru. Kecepatan Sanji mungkin akan diuji dalam pertarungan ini, mengingat Kizaru adalah salah satu manusia tercepat di One Piece. Ini adalah pertarungan kecepatan melawan kekuatan. Yap, jadi mungkin itu saja yang bisa teman-teman sampaikan terkait dengan Kurohige yang akan bergerak untuk mengambil senjata kuno yang berada di Wano Kuni dan juga Pulau Manusia Ikan. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama teman-teman hari ini. Kita akan menunggu kedatangan spoiler One Piece chapter 1108 besok ya. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.